Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini saya akan membahas sebuah alur film besutan Marvel yang berjudul Doctor Strange. Di mana film ini menceritakan kisah seorang dokter yang bernama Dr. Stephen Strange yang mengalami sebuah kecelakaan fatal yang merusak kemampuan motorik kedua tangannya. Demi kesembuhannya, dia mengunjungi seorang penyihir misterius yang bernama Ancient One yang berada di Tibet. Untuk mengetahui kisahnya lebih lanjut, mari simak videonya sampai habis. Terlihat sekelompok orang masuk ke dalam perpustakaan. Mereka dipimpin oleh Master Caecilius. Kemudian mereka mengeroyok penjaga perpustakaan itu. Mereka mengikatnya dan kemudian membunuhnya. Setelah itu Caecilius mengambil beberapa lembar dari buku magic. Saat mereka ingin pergi, datanglah orang berjubah kuning dan mengejar kelompok Caecilius. Terjadilah pertarungan yang sengit antara orang berjubah kuning dengan kelompok Caecilius. Orang berjubah itu menggunakan dimensi lain, yaitu sebuah dimensi cermin. Kelompok Caecilius pun terdesak, sehingga Caecilius membuat lubang dimensi untuk melarikan diri dari pertempuran itu. Adegan beralih pada Dr. Stephen Strange, di mana dokter ini adalah dokter yang jenius namun sombong. Strange adalah seorang dokter ahli bedah saraf. Di saat Dr. Strange sedang melakukan operasi, tiba-tiba seorang dokter lain yang bernama Palmer datang dan mengatakan bahwa ada seorang pasien yang sedang kritis. Mereka berdua kemudian menangani pasien itu. Sebenarnya pasien itu adalah pasien dari Dr. West, di mana Dr. West sudah menyatakan bahwa pasien itu sudah meninggal. Singkat cerita, Dr. Strange berhasil mengeluarkan sebutir peluru dari otak si pasien yang membuatnya mati suri. Keluarga si pasien sangat berterima kasih kepadanya. Berkat keahlian tangannya dalam membedah sesuatu, Dr. Strange menjadi pamer dan sombong. Dan di sini ia juga suka dengan seorang dokter yang bernama Palmer tadi. Adegan beralih, terlihat Dr. Strange yang sedang bersiap-siap untuk datang ke sebuah pesta. Saat di perjalanan, tiba-tiba Billy asistennya menelponnya. Billy mengirimkan foto keadaan pasien yang akan ditangani oleh Dr. Strange. Saat Dr. Strange melihat foto yang dikirim Billy, dia kehilangan konsentrasi yang mengakibatkan mobilnya terserempet mobil lain dan membuatnya terpental. Dr. Strange pun pingsan. Saat dia siuman, dia pun kaget melihat tangannya yang sudah dioperasi dikarenakan kedua tangannya rusak berat. Selama menjalani perawatan, Dr. Palmer yang menjaganya. Saat perban di tangannya dibuka, dia terkejut karena tangannya susah untuk digerakkan. Lalu Dr. Strange meminta untuk melakukan operasi kembali pada tangannya. Operasi itu pun dilakukan, namun operasi itu malah gagal. Dr. Strange menjadi frustasi hingga mudah sekali emosi, sampai-sampai dia ditinggalkan oleh Dr. Palmer. Dr. Strange mendapat kiriman file tentang Jonathan Pangborn. Dia pun kemudian memeriksanya. Jonathan Pangborn adalah orang yang berhasil sembuh dari sebuah kecelakaan yang menyebabkannya cacat. Dr. Strange pun menemuinya. Setelah bertemu dengan Jonathan, Jonathan memberitahunya bahwa dia berhasil sembuh setelah bertemu dengan guru di kamar Taj. Dr. Strange kemudian pergi mencari tempat tersebut. Saat dalam perjalanan, dia bertemu penjahat dan untungnya Master Mordo datang membantu dan menyelamatkannya. Master Mordo kemudian membawa Dr. Strange ke kamar Taj untuk bertemu dengan Ancient One. Setelah mereka bertemu dengan Ancient One, Dr. Strange menanyakan bagaimana cara Ancient One menyembuhkan Jonathan Pangborn. Ancient One pun berkata bahwa dia tahu cara mengatur roh untuk menyembuhkan tubuh. Namun Dr. Strange meragukan apa yang sudah diceritakan oleh Ancient One, dan Dr. Strange pun dibawa ke dimensi lain. Your eye. What is real? Hingga dia percaya dan meminta agar Ancient One mengajarkannya. Namun Ancient One menolak dan melemparkan Dr. Strange keluar dari sana. Dr. Strange menunggu di depan pintu selama berjam-jam.
Untungnya Master Mordo berhasil meyakinkan Ancient One untuk menerima Dr. Strange menjadi muridnya. Alasannya agar nanti Dr. Strange bisa membantu menghadapi Master Caecilius. Singkat cerita, Dr. Strange belajar dari Ancient One tentang magic. Karena Dr. Strange adalah orang yang rajin dan tekun, dia dengan cepat membaca banyak buku. Di tempat lain, terlihat Caecilius sedang mempelajari mantra terlarang dari sobekan buku yang dia curi dari perpustakaan waktu itu. Kembali lagi pada Dr. Strange. Terlihat Dr. Strange sedang belajar untuk membuat lubang dimensi. Namun dia selalu gagal. Akhirnya dia dibawa ke dimensi lain oleh Ancient One dan ditinggalkan di sana. Dr. Strange terus berusaha dan akhirnya dia mampu membuat lubang dimensi untuk berpindah tempat. Ancient One dan Master Mordo sangat senang. Suatu saat, Dr. Strange ingin meminjam buku untuk tingkat selanjutnya, namun tidak diizinkan oleh Wong. Wong adalah master yang menjaga perpustakaan sihir. Karena menurutnya Dr. Strange belum siap. Dr. Strange pun memakai lubang dimensi untuk mengambil buku-buku itu. Kemudian dia mempelajarinya, hingga hal tersebut diketahui oleh Ancient One. Kemudian Ancient One membawa Dr. Strange ke Mirror Dimension atau dimensi cermin untuk mempraktekkan skill yang sudah dipelajarinya. Karena di Mirror Dimensi ini semua kejadian tidak akan mempengaruhi ke dunia nyata. Keesokan paginya Dr. Strange berlatih dengan Master Mordo, sambil Dr. Strange menanyakan tentang Caecilius. Master Mordo menjelaskan bahwa sebenarnya Caecilius adalah murid yang sangat pintar. Namun dia terbujuk oleh ajaran yang salah hingga akhirnya keluar dari kamar Touch dengan membawa murid-murid lainnya. Master Mordo juga menjelaskan mengenai reliks atau pusaka, senjata yang dipakai oleh para ahli sihir. Saat di kamarnya, Dr. Strange hendak menulis email untuk Dr. Palmer, namun tidak jadi. Dia malah pergi ke perpustakaan. Saat tiba di sana, Wong tidak ada di tempat. Dr. Strange kemudian membaca buku Camalios Pro, yaitu buku tentang waktu. Dr. Strange memakai Time Stone untuk mempraktekkan magic tersebut ke apel. Yang ajaibnya, buah apel tersebut bisa kembali utuh. Hingga Dr. Strange mempunyai ide untuk mengembalikan sobekan kertas dalam buku magic yang telah dicuri oleh Caecilius, di mana halaman yang hilang tersebut mengenai Dormammu, dimensi kegelapan dan kehidupan abadi. Tiba-tiba Master Mordo datang dan memarahi Dr. Strange karena memanipulasi waktu. Hal itu dapat menyebabkan dimensi yang tidak stabil terbuka, dan time loops yang artinya keadaan berulang-ulang untuk selamanya. Kemudian Dr. Strange bertanya pada Master Mordo tentang siapa sebenarnya mereka itu. Master Mordo membawa Dr. Strange ke tempat di mana ada 3 pintu sanctum atau kuil, yaitu Hong Kong Sanctum, New York Sanctum, dan London Sanctum. Ketiga sanctum itu dibuat oleh Agamotto, bapak dari dunia mistik yang juga pencipta dari Time Stone, salah satu dari Infinity Stone. Sanctum adalah tempat suci. Ini fungsinya untuk melindungi dunia, dan tugas para ahli sihir itu adalah melindungi sanctum tersebut dari makhluk dimensi lain yang mengancam alam semesta. Wong juga bercerita tentang Dormammu yang berada di dimensi ke-8, yang mana Dormammu ini adalah penakluk kosmis, penghancur dunia dengan kekuatan yang tidak terbatas. Ternyata halaman buku magic yang hilang dicuri Caecilius berisi tentang mantra dan ritual untuk memanggil Dormammu dan mengambil kekuatan dari dimensi ke-8. Tiba-tiba terdengar lonceng berbunyi. Ternyata Caecilius sedang menyerang London Sanctum. Master Mordo segera menuju London Sanctum. Ternyata di sana Caecilius sudah menunggunya dan langsung menyerang Master Mordo. Master Mordo terjatuh. Caecilius pun menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan London Sanctum. Hal itu menyebabkan ledakan yang sangat kuat hingga Dr. Strange pun terpental. Kemudian Dr. Strange mencari Wong dan Master Mordo ke tempat Sanctum. Di sana dia menemukan pintu ajaib yang dapat membawa ke tempat lain. Dr. Strange kemudian berjalan dan tiba-tiba di ruangan reliks. Saat dia berjalan menuju ke lantai bawah, dia melihat Caecilius sedang menyerang dan membunuh penjaga sanctum tersebut. Dr. Strange mencoba menghentikannya. Kemudian Caecilius dan pengikutnya menyerang Dr. Strange.
Dalam pertarungan tersebut, Dr. Strange berhasil menendang dan melemparkan anak buah Caecilius keluar dari pintu ajaib. Hingga hanya tersisa Caecilius saja. Namun kekuatan Dr. Strange belum mampu menandingi kekuatan Caecilius. Dalam pertempuran itu, Dr. Strange terlempar ke lemari kaca, di mana di dalam lemari kaca tersebut tersimpan relik jubah sakti. Ternyata jubah tersebut merasa cocok dengan Dr. Strange. Jubah tersebut membantu Dr. Strange dalam melawan Caecilius. Saat Dr. Strange terlempar ke bawah, jubah itu juga menolongnya. Dia menerbangkan Dr. Strange. Jubah ajaib itu juga mengarahkan Dr. Strange untuk menggunakan sebuah alat. Ternyata alat tersebut bisa mengunci badan Caecilius. Caecilius mencoba mempengaruhi Dr. Strange dengan ceritanya. Dia bercerita bahwa semua orang akan mati, namun dengan kekuatan dimensi kegelapan Dormammu, mereka bisa hidup abadi. Caecilius juga bercerita bahwa Ancient One menggunakan kekuatan Dimension untuk bisa hidup begitu lama. Tak lama kemudian, anak buah Caecilius datang dan menusuk Dr. Strange. Dalam keadaan sekarat, Dr. Strange diserang oleh anak buah Caecilius, namun dia ditolong oleh ujubah ajaibnya. Kemudian Dr. Strange membuat lubang dimensi untuk menuju ke rumah sakit. Di rumah sakit dia melihat pada Christine Palmer untuk mengoperasinya. Tiba-tiba Dr. Strange pingsan. Saat Palmer sedang mengoperasinya, roh Dr. Strange keluar dari tubuhnya. Dia lalu memberi petunjuk pada Palmer bagaimana cara menangani luka pada tubuhnya. Di saat yang sama, anak buah Caecilius berhasil lepas dari jubah sakti itu. Dan dia masuk ke dalam lubang dimensi yang dibuat Dr. Strange. Tibalah dia di rumah sakit itu dengan tubuh astralnya. Dr. Strange melihatnya dan terjadilah pertarungan itu. Saat Strange terdesak, tiba-tiba musuhnya terpental. Ternyata Palmer sedang menggunakan alat kejut jantung pada tubuhnya. Karena detak jantungnya yang melemah, Dr. Strange pun mempunyai ide. Dia menyuruh Palmer untuk melakukannya lagi dengan menaikkan voltasenya. Dr. Strange sengaja memegang musuhnya hingga Palmer melakukannya. Alhasil musuhnya itu pun lenyap. Akhirnya Dr. Strange sadar dan Palmer merawatnya sambil mereka berbincang-bincang. Dia bertanya kemana saja Dr. Strange selama ini. Dr. Strange pun sedikit bercerita tentang perjalanannya, hingga akhirnya menemukan Ancient One. Setelah selesai, Dr. Strange ingin kembali lagi ke Sanctum karena dia meninggalkan Caecilius di sana. Dia meminta Christine mengantarnya ke gudang, di mana tadi dia membuat lubang dimensi di sana. Akhirnya Dr. Strange kembali lagi ke Sanctum. Jubah sakti sudah menunggunya, dan saat dia melihat ke tempat Caecilius dikunci, di sana dia hanya melihat kuncinya saja. Ternyata Caecilius berhasil melarikan diri. Di sana dia bertemu dengan Master Mordo dan Ancient One. Ancient One mengangkatnya menjadi Master, namun Dr. Strange tidak mau. Dia merasa bersalah karena telah membunuh orang. Karena itu bertentangan dengan sumpahnya saat menjadi dokter. Dr. Strange kemudian berkata pada Ancient One bahwa dia tahu bagaimana Ancient One mengontrol kematian. Itu disebabkan karena Ancient One mengambil kekuatan dari dimensi kegelapan yang dia baca dari lembaran ritual yang telah dicuri di Book of Caligristo. Singkat cerita, Caecilius dan pengikutnya kembali menyerang. Dr. Strange pun membawa mereka ke Mirror Dimension agar tidak menghancurkan Sanctum tersebut. Master Mordo dan Dr. Strange kemudian berlari keluar Sanctum. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung. Caecilius menggagalkan Dr. Strange dan Master Mordo yang hendak masuk ke lubang dimensi. Hal itu terjadi berulang-ulang. Hingga akhirnya Caecilius berhasil menangkap Dr. Strange dan hendak membunuhnya. Namun hal itu digagalkan oleh Ancient One. Di sana Master Mordo melihat lambang di jidat Ancient One dan sadar bahwa Ancient One sedang menggunakan kekuatan dari dimensi kegelapan. Ancient One berusaha menyadarkan Caecilius, namun Caecilius malah menganggapnya sebagai pembohong. Akhirnya terjadilah pertarungan antara Ancient One melawan Caecilius dan para pengikutnya.
Saat Ancient One berhasil mengunci gerakan pengikutnya, Caecilius dengan liciknya menusuk Ancient One dari balik tubuh anak buahnya, lalu menendang Ancient One hingga terjatuh dari gedung tinggi. Dalam keadaan sekarat, Dr. Strange membawa Ancient One ke rumah sakit untuk ditolong oleh Palmer. Saat para dokter sedang menanganinya, roh Ancient One keluar dari tubuh aslinya. Dr. Strange pun mengikutinya. Mereka pun berbincang-bincang. Dengan menggunakan tubuh astralnya, Dr. Strange menyuruhnya kembali karena Ancient One sedang sekarat. Namun Ancient One malah berkata bahwa ini adalah saat yang tepat untuk pensiun dan menyerahkan semua kepada Dr. Strange. Ia pun menjelaskan bahwa sesungguhnya dia tidak pernah menyembuhkan Jonathan Bangbon. Namun Jonathan Bangbon menyalurkan dimensional energinya ke dalam tubuhnya. Ancient One sebenarnya benci mengambil kekuatan dari dimensi kegelapan. Tetapi ia terpaksa melanggar itu demi kebaikan yang lebih besar lagi. Dan dia meminta Dr. Strange untuk bekerja sama dengan Master Mordo guna menghentikan Dormammu. Tak lama kemudian Ancient One menghembuskan nafas terakhirnya. Adegan beralih terlihat Caecilius dan para pengikutnya menuju Hong Kong Sanctum. Di Hong Kong Sanctum, Wong mempersiapkan penjagaan di sana. Tiba-tiba Caecilius datang dan mereka pun bertarung. Di saat yang sama, Master Mordo dan Dr. Strange masih bersedih atas meninggalnya Ancient One. Tiba-tiba Dr. Strange menanyakan pada Master Mordo kemungkinan Sanctum mana yang akan diserang oleh Caecilius selanjutnya. Menurut Master Mordo adalah Hong Kong. Kemudian Dr. Strange membuat lubang dimensi, mereka pun menuju ke Hong Kong. Namun saat Dr. Strange dan Master Mordo tiba di sana, Hong Kong Sanctum sudah hancur berantakan dan dimensi kegelapan sudah terlihat di sana. Dr. Strange mencoba menggunakan Time Stone untuk memundurkan waktu, tapi Caecilius dan para pengikutnya berusaha mengagalkannya. Mereka pun bertarung habis-habisan. Singkat cerita, anak buah Caecilius berhasil dikalahkan. Caecilius tidak mau rencananya diberantakan. Ia menghantam lantai dan merusak spell dan waktu pun berhenti. Dr. Strange memutuskan untuk masuk ke dimensi kegelapan dan bertemu dengan Dormammu. Dia kemudian memasang spell Time Loops agar waktu terulang-ulang terjadi. Dia pakai agar jika ia mati maka waktu akan mengulang kembali. Saat bertemu dengan Dormammu, Dr. Strange ingin berunding dengannya. Namun Dormammu marah karena dia merasa dunia ini adalah miliknya. Dormammu melakukan serangan untuk melenyapkan Dr. Strange. Dr. Strange pun lenyap, namun dia bisa hidup kembali. Kekuatan ini terjadi akibat dari batu yang ada di lehernya, yaitu Infinity Stone. Keadaan seperti ini terulang terus-menerus. Apabila spell tersebut tidak dilepas, akhirnya Dormammu kesal. Dia meminta Dr. Strange untuk menghentikan ini semua. Dr. Strange pun bersedia menghentikannya dengan syarat Dormammu membawa pengikutnya dari bumi dan jangan pernah kembali lagi. Dormammu pun menyetujuinya, kemudian time loops itu pun dihentikan. Saat Dr. Strange kembali ke bumi, di sana badan Caecilius dan pengikutnya sedikit demi sedikit mulai hancur dan mereka pun tersedot ke dimensi kegelapan. Dr. Strange kemudian memundurkan waktu dan melenyapkan dimensi kegelapan. Keadaan di bumi pun kembali normal. Setelah semua beres, Dr. Strange kembali ke kamar Touch untuk menyimpan Eye of Agamotto di tempatnya semula, dan film pun selesai. Di akhir film ada sedikit tambahan scene. Dr. Strange berbicara kepada Thor. Menurut pendapatnya, Loki, saudara angkat Thor, adalah makhluk yang mengancam dunia. Dia bertanya pada Thor kenapa membawa Loki ke New York. Thor mengatakan bahwa ia sedang mencari ayahnya, dan apabila ayahnya yang bernama Odin ketemu, maka mereka akan kembali ke tempat asalnya. Mendengar hal tersebut, Dr. Strange bersedia membantunya. Selain itu juga ada tambahan scene di mana ada seorang yang masuk ke bengkel Jonathan Bangbon, dan orang tersebut ternyata adalah Master Mordo. Mereka berkelahi dan energi Jonathan disedot oleh Master Mordo. Jonathan pun kembali cacat seperti semula. Mordo pun mengatakan bahwa dia melakukannya karena sudah banyak ahli sihir, dan kemungkinan Master Mordo akan menjadi tokoh antagonis di film Doctor Strange selanjutnya. Gimana menurut kalian tentang film Doctor Strange ini yang dibalut dengan visual efek yang mumpuni dan penguatan tokoh Doctor Strange yang awalnya sombong dan akhirnya bertobat dan menjadi pahlawan bumi?
Jika kalian ada permintaan film yang ingin saya bahas, tinggalkan di kolom komentar aja. Terima kasih sudah setia menonton channel ini. Salam, sampai berjumpa kembali di film berikutnya.